Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatillah Azwar Arif, asal sekolah MI Ma'arif Ketegan Sidoarjo, sebagai peserta Lomba Pidato Bahasa Indonesia KADS 2024 MTS Al-Yasini. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin teman-teman yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang berlimpah hingga detik ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, dari definisi puli terdahulu perlu digarisbawahi bahwa terjadinya puli itu karena adanya perbedaan. Sementara perbedaan itu sudah menjadi sunatullah yang Allah gariskan dalam kehidupan ini. Semuanya pasti berbeda. Bahkan untuk anak kembar identik sekalipun ada banyak sisi perbedaannya. Apalagi melihat sisi perbedaan untuk masyarakat Indonesia dengan latar belakang suku, bahasa, dan adat yang berbeda. Boleh dikata bahwa mayoritas masyarakat Indonesia otomatis potensi perbedaan pun semakin banyak. Segala sesuatu bisa menjadi objek bulian. Seperti orang yang berkulit hitam akan dibuli dengan kehitaman kulitnya. Orang yang berkulit putih glowing pun akan dibuli dengan keputihannya. Pernah saya dengar anak berseloroh dengan kata cireng, ternyata artinya Cina ireng untuk membuli anak yang berkulit hitam. Anak yang berkulit putih pun dibuli dengan sebutan bule kampung. Anak yang pendek dibuli dengan postur mungilnya, dan anak yang tinggi pun tidak pernah luput dari buli. Tubuh apa yang listrik? Begitupun dengan ukuran tubuh. Kurus dan gemuk kerap menjadi santapan buli yang sedap. Sudah jelas anak yang kurang dari segi akademis akan dibuli karena kepolosannya. Ternyata anak pintar pun akan menjadi sasaran buli juga karena kepintarannya. Bukan hanya yang buruk rupa yang menjadi objek buli itu. Anak ganteng seperti saya pun akan dibuli dengan kesempurnaan tampangnya. Intinya, tidak ada sesuatu pun yang bisa luput dari bulian. Semuanya berpotensi menjadi korban buli. Bukan hanya yang minus dan berkekurangan, yang sempurna dengan berbagai kelebihannya pun tidak luput dari buli. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, begitu besarnya potensi buli yang ada di sekitar kita, di sekolah kita. Sementara efek buli sendiri sangat besar dalam merusak atau menghancurkan masa depan anak. Karena itulah buli mendapat perhatian khusus dalam dunia pendidikan di seluruh dunia. Sudah saatnya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk membuat berbagai langkah kampanye anti buli untuk mewujudkan zero bully dan menyelamatkan masa depan anak bangsa. Hadirin serta teman-teman dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa masa depan cerah tanpa bullying, mimpi dan harapan korban menjadi kenyataan adalah visi yang harus kita wujudkan bersama. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua. Dengan kerjasama dan tekad yang kuat, kita dapat memberantas bullying dari lingkungan kita dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa. Mari kita bermimpi bersama
bekerja sama dan membuat harapan korban menjadi kenyataan. Para dewan juri serta hadirin sekalian, lihat sekeliling kita. Apakah kita melihat korban bullying yang menderita dalam diam? Apakah kita melihat pelaku bullying yang masih bebas berkeliaran tanpa konsekuensi? Ini adalah masalah nyata yang harus kita atasi bersama. Masa depan yang lebih baik tanpa bullying adalah masa depan di mana suara korban didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi. Masa depan seperti ini bukan hanya angan-angan. Ini adalah masa depan yang dapat kita ciptakan untuk anak-anak bangsa. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak akan menoleransi bullying dalam bentuk apapun. Mari kita wujudkan kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi sepenuhnya. Marilah kita bersatu dan berkomitmen untuk mengatakan stop bullying sehingga dunia dan negara bisa menjadi lebih baik. Hal yang tak kalah pentingnya adalah tetap melekat kuat rahmatan lil alamin sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.